keluar rumah. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain, boleh makan tapi kan? Nggak boleh. Hah? Kan puasa. Puasa bener-bener nggak boleh makan? Iya, 24 jam. 24 jam? Minum juga. Iya. Hah? Kayak gitu. Sejenis, ya itu kayak ya. Mirip-mirip lah. Di bawahnya derajatnya di bawahnya Tuhan. Iya. Tapi itu tuh udah termasuk tinggi. Terus tadi pertanyaan bisa diulang? Oh ya, itu tentang yang tadi nggak makan api itu. Oh, iya nggak makan sapi. Jadi ya kayak gitu, kayak sebenarnya bukan sapi doang sih, kayak misalnya kalau misalnya kalian kayak terawada gitu, itu nggak boleh makan daging, benar-benar kayak bahkan daging ayam, babi itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya, kalau jujur ya aku tuh sebenarnya mamaku terawada, tapi masih makan daging, cuma dagingnya nggak kayak daging babi, daging sapi itu nggak makan, daging ayam tapi makan, daging ikan gitu. Karena katanya sih nggak suka sama nggak boleh juga. Sedikit jelasannya, kalau di agama Buddha tuh kan aliran banyak gitu ya. Banyak banget. Jadi kalau yang kayak nggak makan sapi itu tuh beda aliran sama yang kita lagi jalanin. Ada beberapa orang yang emang boleh makan sapi. Nah, ada juga yang nggak boleh. Itu berarti dia ikutin tadi yang dijelasin sama Arthur. Nah, terus kalau di agama Buddha itu sebenarnya kalau kalian itu harusnya emang vegetarian. Karena kalau emang ngejalanin ajarannya, kalian tuh emang harus ikutin ke pelajaran selanjutnya itu yang jadi ya itu tuh nggak boleh makan daging, terus kalian harus banyak meditasi sampai ke tingkat-tingkat selanjutnya gitu. Nah itu tuh dikumpulin pahalanya semua yang buat masuk nirwana. Nirwana itu mencapai kebebasan. Nibbana itu tuh mencapai kebebasan. Nah itu banyak. Belum. Oh iya belum ya. Itu tadi itu ya. Nah, oke. Selanjutnya aku mau nanya sih, kayak alasannya biasanya buat puasa. Kalau di aku sendiri kan harus ada doanya nih. Jadi kita mau minta apa untuk kita puasa. Jadi kayak misalkan ada contoh-contohnya kayak di kisahnya aku kan kayak apa ya? Mungkin ada yang mandul terus kayak minta anak. Nah itu biasanya kayak puasa gitu di cerita-cerita aku. Nah kalau misalkan dari kalian itu puasa itu alasannya apa dulu? Kalau dari agama aku sih pastinya bertakwa sama Tuhan ya. Terus kita jadi ada rukun Islam tuh harus dijalani bagi agama yang mempunyai agama Islam. Jadi puasa itu salah satu dari rukun Islam. Terus puasa juga kan bisa membuat badan jadi sehat. Gitu. Kalau dari Doni gimana? Kalau aku sih mau berkontribusi warna itu. Tapi itu puasa benar-benar wajib kan kalau yang dulu? Iya. Harusnya wajib. Harusnya wajib. Tapi zaman-zaman sekarang masih ada yang ngelakuin. Itu 24 jam susah sih sebenarnya. Kalau setengah hari itu pahalanya setengah kan? Tapi kalau nggak ngelakuin gimana? Kalau ngelakuinnya nggak dapat. Tapi nggak dosa. Nggak dosa sih. Kalau di agama Islam dosa deh. Dosa. Dosa. Kalau misalnya sengaja dosa. Kalau udah tahu nih dia udah agama Islam terus dia nggak puasa itu dosa ya. Dosa. Karena itu wajib banget. Kecuali buat yang nggak balik, maksudnya masih anak-anak belum belum mimpi basah atau halangan lah. Belum remaja, itu nggak apa-apa nggak puasa. Kalau yang setengah hari itu gimana sih maksudnya? Yang puasa setengah hari itu? Misalnya kita dari sahur juga kayak jam 3:30, terus nanti jam 12-an buka. Aku kurang tahu tapi aku belum pernah buka. Itu biasanya kenapa harus setengah hari? Karena Biasanya yang nggak kuat puasa gitu, misalnya masih anak kecil. itu setengah ya berarti pahalanya, belum dapat. Kalau pahalanya kurang tahu. Selanjutnya dari nggak tahu gimana? Ya mendapatkan daripada Tuhan. Dan kita melakukan puasa ini untuk memperingati Yesus Kristus yang setelah dibaptis dia pergi ke padang gurun dan berpuasa selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum sambil dicobai oleh iblis. Ya kita berpuasa untuk memperingati hari ini. Kalau dari aku ya, kalau puasa itu
lebih ke, kalau menurut pandanganku itu lebih ke kemanusiaan aja sih, sama lebih apa ya, lebih ya kayak tadi yang aku bilang, kayak lebih mengerti situasi kondisi, kayak alasannya sih ya kemanusiaan, balik lagi Tadi pertanyaannya apa sih? alasan berpuasa. Puasa. Alasan berpuasa menurut agama. Iya. Nah, menurut agama ya kenapa harus puasa? Menurut agamanya Tapi enggak juga itu. Enggak juga. Pokoknya alasannya aja. Oh ya, nah kalau dari agama Konghucu tuh alasan puasanya itu kan tadi udah Ceka tadi udah ngomong katanya buat bisa punya anak ya, buat kalau itu dicerita aja. oh ya, ya maksudnya biar itu. Nah kalau di agama Konghucu tuh dengan kita melakukan Ceit dan Cabgo itu kita bakal, tadi kan udah saya jelasin, kita bakal diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan pokoknya semua hal-hal yang baik gitu. Kayak kalian tuh kalau dengan kalian melakukan Ceit dan Cabgo, kalian tuh bakalan yang tadinya pengen punya anak nih, pengen banget nih, tapi tuh nggak bisa gitu loh. Nah dengan kalian melakukan Ceit dan Cabgo itu bakal dimudahin buat bisa punya anak gitu. Pokoknya kalian minta, nggak minta sih ya, kayak kalian berdoa biasa aja gitu. Tapi dengan kalian melakukan Ceit dan Cabgo itu bakal lebih mudahkan lagi. Mungkin mau tanya nih, kan mungkin misalnya nih di Muslim itu ada kayak kalau kita marah atau kita minum makan itu kan batal tuh. Kira-kira di sini pada punya pengalaman tersendiri gak sih yang berkesan? Misalnya kayak orang buat kita marah terus kita jadi batal gitu. Mungkin punya pengalaman-pengalaman yang berkesan sampai nggak bisa dilupain. Ya itu aja sih, makasih. Ada yang mau kasih punya pengalaman apa gitu? Ya boleh. Nanti Kan aku kan orangnya kan kaget, terus habis itu pas itu temen aku emang lagi iseng banget kayak ngegoda gitu deh, kayak ngejahilin gitu. itu kan ini dalam rumah. Iya, tapi kan gimana ya, kan aku di Jakarta bukan di Bali, jadi kan masih bisa ber-HP gitu kan. Terus habis itu ya dia kan ngejahilin aku kayak gak sengaja marah-marah gitu. Di telepon itu ya? Iya, Nah, Jadi batal. iya batal. Yang lain gimana? Ada nggak? Ya, kalau dari aku pernah nggak sengaja minum. Aku lupa kalau itu masih puasa. Itu kan tadinya buat es batu, itu kayak buat es batu di plastik. Terus karena itu kebanyakan airnya, aku nggak sengaja minum, udah keselan. Dibilangin lagi puasa, aku kaget. tapi itu nggak batal kan? Nggak. Itu Tapi aku pengen nanya nih, kalau misalkan kamu lagi puasa, terus kamu misalkan kumur-kumur tapi pakai minuman-minuman yang ada rasanya, misalkan kumur-kumur pakai es teh gimana? boleh nggak? Batal nggak? Batal nggak? Kalau berkumur-kumur tuh lebih baik jangan sih. Cuman kalau misalnya berkumur-kumur yang bisa buat Jadi ya gitu-gitu, itu nggak apa-apa asalkan jangan kental. kalau misalnya nih kita lagi gosok gigi atau kumur-kumur gitu ya, terus udah saya ketelan, tapi kan kita tahu kita lagi gosok gigi, itu batal nggak? Enggak. Kalau nggak sengaja nggak. Tapi kalau misalnya emang disengaja karena aus atau gimana nggak. Kalau dengan ludah boleh nggak? Ikut ludahnya dikumpulin banyak-banyak, habis itu minum boleh. Nah kan bisa kayak minum air gitu rasanya. Boleh nggak? Ya gimana ya? Nah, itu masih banyak juga yang mau nanya gitu loh, air ludah tuh boleh diminum banyak-banyak nggak? Kan udah Iya kan bisa dikumpulin. ya nggak gitu juga kayak. Berarti itu nggak masalah dong ya kalau misalnya gitu. Aduh, bisa tahu. Nah, Arthur ada nggak? pengalaman sih jujur nggak ada, tapi kalau misalnya ditanya hal kayak gitu sih yang berkesan sih sebenarnya nggak ada, cuma kalau yang masih aku ingat sih ada waktu itu. Jadi mamaku nggak tahu kalau aku puasa atasila. Ya kan atasila kan yang tadi aku bilang nggak boleh makan
habis jam 12 tapi boleh minum. Jadi waktu itu kan aku ke McD. Jadi ke McD itu aku pesen McCoffee. Terus mama aku pesen aku ayam. Oh. Aku lupa. Terus Aku dimakan. puasa dimakan. Ya aku kan mikirnya dibiarin mama. Kali-kali ya kan dibiarin mama. Udah aku makan. Waktu aku ini kan aku nganterin mama pulang dulu terus aku main. Terus waktu aku ngobrol-ngobrol sama temanku, dia ingetin, tuh bukannya berpuasa. Terus baru kaget. Oh iya tadi gue ngapain makan kayak gitu. Ya, terus itu batal nggak? Harusnya sih batal. Ya. Batal. Punya nggak? Enggak sih, nggak pernah batal. Nggak pernah batal. Tadi ya udah disebutin ya apa pernah batal gitu ya. Paling itu doang. Nah, tapi aku dengar kalau di agama Islam itu apa ya, kemarin tuh aku sempat lihat di YouTube. Jadi katanya kalau misalkan dia pergi itu untuk kayak misalkan dia pergi kayak gitu ke kolam renang, nah itu dia bisa batal itu puasa itu gimana? Kenapa sumpah? Jadi katanya dia kayak pergi gitu, ya kalau dia pergi itu dia jadi boleh batal gitu puasanya. Oh, kalau misalnya perginya yang jaraknya emang jauh banget itu gak apa-apa buat bulan puasa, tapi emang harus sedekah gitu kalau yang muslim itu, atau enggak di sama puasanya tuh di kodo gitu namanya, jadi kayak puasa habis lebaran itu buat puasa wajib. Dijalan-jalan gitu ya. Ya terus kalau momen yang paling saya ingat waktu saya berpuasa Ciet dan Cap Go itu, ya itu tadi lupa kalau di kulkas itu kan banyak makanan, ada ciki, ada susu, ada permen. Nah itu nggak sengaja siang-siang lagi panas-panas tuh habis main dari luar pengen minum dong. Nah kalau gitu kan pasti panas tuh pasti mau minum yang dingin kan. Ada susu di dalam kulkas. Udah kita minum susu. Nah itu batal di situ. Sering banget kayak gitu. Kelupaan mulu soalnya kan itu kan dilakuin kan dalam 1 bulan tuh ya paling cuma 2 kali ya. Jadi kadang suka lupa aja. Nah kayak kita makan permen ditawarin temen sama temen tuh, misal kita lagi main lari-larian atau main kemana atau pergi jalan-jalan kemana, ditawarin permen, nggak sengaja kemakan, itu udah batal karena mungkin permennya ada kandungan gelatinnya itu batal. Intinya nggak boleh ada unsur hewan ya, jadinya batal gitu. Nah terus kalian waktu puasa tuh biasanya tuh pernah tidur gitu gak seharian waktu misalnya kalian jalannya itu kalian pernah benar-benar tidur seharian gitu kan? Mungkin kalau di rumah aja bisa ya? Tidur seharian sih nggak pernah, tapi kalau misalnya tidur siang pernah. Kalau tidur seharian kan ya baik juga, soalnya kan di agama aku ada ibadah 5 waktu. Ada pilihan ini. Kalau pasang alarm gitu boleh? Kayak Boleh. gitu. Oh boleh. Boleh, yang penting tidur harus ingat bangun gitu. Kalau nggak bangun ya di mana? Nah terus nanti gimana? Sama. Itu 24 jam pasti ngantuk dong. Tapi Nah, aku kayak nggak pernah tidur sih, soalnya aku anaknya jarang banget tidur siang. Paling cuma rebahan doang. kalau yang terus gimana? Udah sih, soalnya puasa dengan makan satu makanan. Oh iya. Jadi bebas ya, tadi makan yang lain tuh bebas. Itu tuh gimana sih cara ngukur kamu tuh benar-benar suka sama mangga itu gimana? Maksudnya kenapa harus pilihnya langsung gitu? Kayak pengen makan mangga aja gitu, jadi mangga. Mungkin ada aktivitas atau makanan yang disukai, tapi pengennya puasa mangga. Itu kalau misalnya ya berarti nggak bisa diukur dong ya, kayak misalnya kita suka main handphone aja kan harusnya nggak boleh main handphone gitu ya. Kali ini malah nggak boleh makan mangga, atau berarti setiap hari tuh suka banget makan mangga itu gimana? Kalau ada yang makan, Oh, agak susah sih. Takutnya kembali terus kemakan gitu. Kalau ada Arthur gimana? Kalau dari aku sih kalau misalnya kan sebenarnya boleh tidur seharian kayak Oh, boleh. kan kalau kita kan kayak nggak ada kayak kalau di muslim, kalau di Islam kan itu kayak ada apa doa soal 5 waktu. Kalau kita kan nggak ada. Ya misalnya kamu puasa ya puasa, tapi kalau misalnya tidur seharian nggak buka ya besoknya bisa sakit kenapa gitu contohnya.
ya nggak gara-gara nggak buka puasa gitu. Pernah kecapean nggak sih? Capek pernah sih kalau apalagi kalau misalnya aktivitas dari sekolah tuh lagi banyak, terus Jakarta tuh lagi panas banget. Terus nggak saya tidur gitu. Ya. Tapi tidurnya bentar doang ya, soalnya udah siang. Terus kalau misalnya kayak puasa itu kan pas bangun sahurnya susah banget ya. Berarti jam tidurnya nggak bener dong? Oh, aku tetap bener sih, aku biasanya tidur jam 9. Jam 9 terus bangunnya Bangun jam 3 karena alarm. pas sekolah juga kayak gitu. Jadi sama aja gitu. Berarti nggak ganggu jam tidur. Nah, terus di agama Islam juga saya dengar katanya nggak boleh hawa nafsunya harus ditahan juga ya. Iya, harus. Contoh hawa nafsu ya. Iya. Misalnya kalau nafsu nahan makanan gitu, terus nahan amarah, banyak. Oh iya. Gak boleh ngomong kotor juga, gak boleh berbuat jahat. Kalau ngomong kotor itu berarti udah termasuk Puasanya tuh sia-sia. sia-sia. Pokoknya setiap hal-hal yang buruk itu udah pasti sia-sia ya. Kayak minuman keras gak boleh Pak? Iya, pasti dong. Oh iya. Ya siapa tahu kan boleh. Sini kan saya mau nanya. Nggak puasanya nggak boleh. Puasa kan nggak boleh minum, gimana sih? Apalagi minuman keras, gimana sih? Tapi kalau habis puasa boleh. Kalau minuman keras tetap gak boleh. Oh. Salah ngomong. Dong. Salah ngomong. Iya. Terus kalau Noni itu gimana? Pernah Kan udah. oh iya. Apa sih? Nah, kita udah sampai di ujung acara nih ya. Tadi kita udah ada bahas dari agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu, sama Islam. Nah, itu tuh ternyata dari semua agama tuh ada puasa. Walaupun yang berbeda-beda ya. Tadi ada yang puasanya tuh pantang makan, itu dari Katolik. Ya, dia boleh makan, boleh minum, tapi tuh nggak boleh apa namanya makan atau kegiatan yang dia suka. Misalnya kalian suka handphone, main handphone tuh nggak boleh ya berarti ya, kayak gitu kan. Nah terus tadi dari agama Konghucu dari saya tuh nggak boleh makan boleh minum, tapi tuh nggak boleh makan yang nggak vegetarian. Nah terus kalau dari Islam sama Hindu sama Kristen tuh agak sama ya, nggak boleh makan. Sama Buddha juga nggak boleh makan selama waktu tertentu. Oh, kalau Buddha boleh minum. Nah, itu tuh boleh makan tapi nggak boleh minum kalau dari agama Kristen. Islam sama Hindu tuh nggak boleh makan, nggak boleh minum, terus harus Boleh boleh minum. Boleh, kan tadi dia bilang. Oh, boleh minum. Berarti ternyata yang nggak boleh makan sama minum itu di agama Islam sama Hindu aja. Nah, itu tuh dilakuin di jam-jam tertentu. Nah, kalau buat dari agama Kristen sama Buddha itu tuh cuman nggak boleh minum tapi nggak boleh makan, tapi boleh minum. Nggak boleh minum. Oh, Jadi beda sebenarnya. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh makan tapi boleh minum. Ada yang nggak makan nggak minum. oke. Nah, jadi tuh kita tuh di Indonesia ini kan agamanya banyak. Maksudnya agamanya banyak, ada 6. Nah itu tuh setiap agama tuh punya puasanya masing-masing. Nah, jadi guys, intinya kita harus saling toleransi dan juga saling menghargai satu sama lain maupun apapun itu agama kita. Nah, sekian dari saya Kristal, Saya Latisha. saya Noni. Saya Ryan. Saya Arthur. Saya Michael Chung. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye. See you next Bye-bye. time.